selamat pagi pemirsa. Kembali kami ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di live event Memilih RI1. Dan pemirsa, hari untuk menentukan calon presiden sudah mengantri hari untuk menentukan calon presiden Indonesia dalam 5 tahun ke depan sudah tiba. Jutaan calon pemilih sudah mengantri di TPS-TPS di seluruh Nusantara untuk mencontreng pilihan mereka. Dalam 1 jam mendatang ini pemirsa, kami akan menghadirkan ragam cerita dari sosok pemimpin yang sudah kita kenal. Dari asal-muasalnya di Jawa Timur, Susilo Bambang Yudhoyono berubah menjadi seorang perwira teladan untuk kemudian menjadi seorang pemimpin negara. Dan pemirsa, segera saja kita bergabung dengan Cynthia Ayusta yang akan mengantarkan kita untuk mengetahui dan mengelilingi rumah masa kecil SBY di Pacitan, Jawa Timur. Ya, Cynthia. Ya Indra, saat ini saya sedang berada di rumah keluarga dari Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya rumah dari kakak dari almarhum ayah SBY. Dan di rumah inilah SBY menghabiskan masa anak-anak dan masa remajanya selama kurang lebih 8 tahun, mulai dari kelas 5 SD, SMP hingga SMA. Namun sebelum kita masuk ke dalam rumah tersebut, berikut sedikit kisah mengenai Susilo Bambang Yudhoyono. Calon Presiden nomor urut 2 Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Anak tunggal pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah ini menghabiskan masa kecilnya di sebuah rumah model joglo di Dusun Pumbang, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Dalam perkembangannya, SBY remaja atau yang kala itu akrab dipanggil Sus bukanlah sosok yang sulit. Dalam memilih jalan hidupnya pun, SBY terinspirasi oleh sang ayah. SBY memilih untuk merintis karir di dunia kemiliteran. Dari Pacitan, Jawa Timur, dari Aquarius, Metro TV. Ya Indra, saat ini kita akan masuk untuk melihat lebih dalam bagaimana rumah kediaman SBY ini. Dan saat ini saya sedang bersama dengan kakak sepupu dari Susilo Bambang Yudhoyono, Endang Widowati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya Ibu. Ibu, begitu kita masuk ke pendopo ini, kita dapat melihat berbagai macam foto dari Susilo Bambang Yudhoyono ya Bu ya. Mulai aktivitas dia sebagai presiden dan juga kepala keluarga. Ibu, apakah memang ini dibuat sebagai museum oleh pihak keluarga atau seperti apa Bu? Memang ada rencana untuk kenang-kenangan beliau sebagai orang nomor 1 yang dulu pernah lama di sini dan tempat kecilnya di sini. Tuh. Maksud kita dari keluarga begitu. Tapi hingga sejauh ini tempat ini terbuka untuk umum atau seperti apa? Terbuka, siapapun yang mau melihat tempat tempat mudanya SBY itu bisa. Ya Bu Wati, ini kan ada kumpulan foto-foto dan yang menarik menurut saya di setiap foto-foto ini juga ada tulisan di sana tertulis presiden juga manusia biasa. Ini maksudnya apa Bu? Apakah ini memang curahan hati dari SBY sendiri atau seperti apa? Iya, memang itu curahan hati dari beliau. Karena beliau itu mulai kecil santun, jadi beliau itu merasakan bahwa walaupun beliau presiden, beliau itu sama mempunyai kekurangan, kelebihan seperti manusia lainnya, begitu. Ini inisiatif dari SBY sendiri. Ibu, selain dari pendopo ini Bu, apakah ada ruangan lain gitu yang biasa dihabiskan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sendiri untuk tempat istirahat, misalnya tempat tidur di mana Bu SBY? Kalau tempat tidurnya di sini, di ruangan ini bagian itu ruang kamar yang sederhana ini adalah tempat tidur dan santai-santai beliau. Tapi selain ini beliau juga kadang-kadang di ruang keluarga, di pendopo sini untuk rame-rame dengan temannya dan untuk belajar. Ada keistimewaan khusus nggak bagi seorang SBY? Apakah dia juga membersihkan sendiri atau seperti apa Bu untuk tugas-tugas rumah tangganya? Oh iya, soalnya kan pada waktu dulu kita nggak tahu kalau SBY itu akan jadi presiden dan sebagainya, jadi kita menganggap seperti adik biasa, adik sepupu seperti lainnya gitu. Jadi ya beliau itu ya nyuci sendiri, ya bersih-bersih sendiri, membersihkan sama rame-rame sama saudara sepupunya gitu. Pada waktu itu seperti itu, nggak ada
Enggak ada apa keistimewaan. Ya Bu Wati, lalu ini ada satu ruangan lagi, ini ruangan apa ini Bu? Ini ruangan keluarga, dan dengan apa yang sebelah sini dulu tempat makan. Kebetulan malam ini malam tadi untuk doa bersama, sehingga sekarang ini masih berantakan. Meja makannya masih di belakang, ini juga belum tertata gitu. Jadi waktu itu tempat berkumpul SBY dengan keluarga. Keluarga ya, nanti yang di pendopo itu juga ada ada beberapa style kursi tamu itu karena juga untuk teman-teman SBY kalau ke sini gitu. Oh, jadi apa saja Bu yang dilakukan SBY aktivitasnya di rumah ini Bu? Terutama belajar. Jadi makan pun sama membaca. Jadi keistimewaan atau lain daripada yang lainnya SBY itu makan mesti dengan aja sampai belajar gitu. Jadi beliau makan, belajar, dan yaitu tadi keistimewaannya kalau saya ingat yang tidak ada diikuti saudara lainnya atau teman lainnya, membaca terus itu loh, membaca terus, suka membaca itu aja. SBY sendiri sering menghabiskan waktu di luar rumah atau mengundang teman-temannya di sini? Beliau itu untuk belajar itu ya bergantian, tapi yang saya tahu juga sering teman-temannya ke sini untuk rame-rame belajar. Juga kalau beliau keluar itu biasanya voli, kegiatan-kegiatan olahraga, beliau juga senang, kesenian musik itu makanya dia kadang-kadang keluar dengan temannya itu. Jadi intinya dia juga bisa kadang-kadang keluar, tapi juga di rumah sering mengumpulkan teman-temannya untuk belajar gitu. Ya, terima kasih Bu Wati atas waktunya juga telah diajak berkeliling di rumah ini ya Bu Wati. Mundur, paket kan? Ayo, paket. Ya Indra, demikian perbincangan dengan kakak sepupu dari Susilo Bambang Yudhoyono, Endang Widowati, dan kembali ke Anda Indra. Ya baik, terima kasih Cynthia dari Pacitan, Jawa Timur melaporkan langsung, dan pemirsa itu tadi Cynthia Ayusta dari rumah kecil SBY di Pacitan, Jawa Timur.